Ada orang yang sehari dapat 10.000, sehari dapat 1 juta, sehari dapat 100 juta, atau bahkan ada yang sehari dapat 10 miliar. Wah, kira-kira apa ya yang membedakan mereka semua ini ya teman-teman? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Dalam video ini kita akan membahas 5 fase-fase kita mencari cuan atau uang yang benar-benar saya rasakan dan saya alami sehingga saya mau untuk berbagi pengalaman saya ini kepada teman-teman semua. Sebelum masuk lebih jauh, kelima poin ini adalah menjual waktu, menjual usaha, menjual hasil, menjual dampak, dan menjual sistem. Mari kita bahas satu persatu. Fase pertama adalah fase menjual waktu. Fase menjual waktu merujuk pada model bisnis atau sumber penghasilan di mana seseorang memperoleh uang dengan menukarkan waktu dan usaha pribadi mereka. Ini umumnya terjadi dalam bentuk pekerjaan yang dibayar per jam, proyek lepas atau konsultasi di mana seseorang membayar Anda untuk waktu dan keterampilan Anda. Siapa sih orang-orang yang bisa dicontohkan? Dari aspek terkait dengan fase menjual waktu, yang pertama pekerjaan gaji atau upah. Pekerjaan tradisional di mana seseorang menerima gaji atau upah tetap setiap periode tertentu. Gaji biasanya terkait dengan jumlah jam kerja atau tugas yang diselesaikan. Yang kedua, konsultasi. Seseorang yang memberikan saran atau layanan khusus untuk orang atau perusahaan dan dibayar berdasarkan waktu konsultasi mereka. Ketiga, freelancer. Seorang pekerja lepas atau freelancer yang melakukan pekerjaan tertentu dan dibayar berdasarkan proyek atau jam kerja. Yang keempat, pengajar atau pelatih. Seseorang yang memberikan pelatihan atau mengajar dan dibayar berdasarkan sesi atau jam pengajaran. Yang kelima, pekerjaan sementara. Pekerjaan kontrak atau sementara yang memberikan pembayaran sesuai dengan lamanya waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut. Yang keenam, penulis lepas atau editor. Penulis atau editor lepas yang dibayar berdasarkan jumlah kata atau jam yang dihabiskan untuk menulis atau mengedit. Fase ini seringkali dianggap sebagai pendekatan yang terbatas untuk mencari penghasilan karena terdapat batasan dalam jumlah waktu yang dapat dihabiskan oleh satu individu. Oleh karena itu, banyak orang mencari cara untuk mengalihkan dari model ini ke model bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan pasif atau penghasilan yang tidak tergantung pada waktu langsung, seperti investasi, bisnis online, atau pendapatan pasif lainnya. Fase yang kedua adalah fase menjual usaha. Pada fase ini lebih baik lagi dari fase menjual waktu karena orang sudah lebih pintar untuk menghasilkan cuan. Mereka akan menjual skill yang mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak daripada fase menjual waktu. Orang-orang seperti ini biasanya sudah memiliki gambaran bagaimana proyek yang susah tentu mengharuskan skill yang lebih baik. Makanya mereka juga akan menentukan rate berdasarkan skill yang mereka miliki. Maka dari itu, orang yang sudah di fase ini biasanya akan lebih mementingkan upgrade skill-skill mereka secara fokus. Tetapi masalahnya tetap sama, kita juga memiliki waktu yang terbatas. Walaupun skill kita bagus, tentu pengerjaannya memerlukan waktu kan? Kita hanya memiliki waktu terbatas 24 jam yang tidak hanya digunakan untuk bekerja. Nah, fase yang ketiga adalah fase menjual hasil. Fase ini lebih hebat lagi dari fase kedua karena sudah tidak memerlukan waktu maupun skill lagi, melainkan hasil yang dihasilkanlah yang akan mendatangkan uang. Dari level rendah maupun tetap bisa melewati fase ini karena proyek atau campaign tertentu yang dapat meningkatkan omset perusahaan menjadi sangat besar. Misalnya, dari output hasil yang kita lakukan ini dapat mendatangkan cuan karena hasil yang kita buat memiliki value tersendiri bila dibandingkan hasil dari orang lain. Nah, fase yang keempat adalah fase menjual dampak.
Fase ketiga dan keempat nanti adalah fase yang orang dapatkan atas effort yang teman-teman keluarkan, sedangkan fase 1 sampai 3 tadi adalah fase atas effort yang teman-teman keluarkan. Pada fase ini, peran teman-teman adalah memberi dampak atas effort yang dikeluarkan. Fase memberikan dampak dalam konteks mencari uang dapat merujuk pada pendekatan di mana seseorang mencari cara untuk menghasilkan pendapatan sambil memberikan dampak positif pada perusahaan, organisasi, masyarakat, ataupun lingkungan sekitar. Ini mencerminkan semangat kewirausahaan sosial atau berbisnis dengan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Orang-orang yang mau memakai kita biasanya memiliki permasalahan dan berharap kitalah yang akan menyelesaikan permasalahan itu, karena diharapkan kita bisa menjadi dampak positif atas permasalahan yang dimiliki. Nah, kalau pada fase ini tidak ada mentoknya, kita bisa terus mencari high value kita untuk bisa mendapatkan dampak positif kepada orang lain yang akhirnya nanti adalah mendapatkan cuan. Walaupun ada beberapa case, kita juga harus melakukan CSR untuk memberikan dampak positif kepada orang lain tanpa mengharapkan uang. Seiring dengan itu, coba kita korek-korek juga untuk mencari high value dari klien yang mencari kita untuk memberikan dampak positif bagi mereka. Apabila hal ini sudah dapat, maka tidak akan habis-habis pekerjaan yang bisa kita kerjakan dan cuan akan terus mengikuti kita. Tetapi mentoknya adalah apabila dampak itu sudah banyak diberikan dan keterbatasan kita dalam menyelesaikan problem, maka tetap saja ada batasan mentoknya. Fase yang kelima adalah fase menjual sistem. Fase yang paling tinggi nih teman-teman, sudah tidak ada lagi batasan waktu, effort, atau hasil lagi seperti fase sebelumnya. Kalau teman-teman sudah melewati keempat fase dengan sangat baik, maka cobalah untuk gunakan modal untuk membuat sistem atau membangun sistem. Mudahnya, cloningkan kalian menjadi beberapa dan kalau perlu memiliki pasukan lagi. Apabila fase membangun sistem ini sudah berhasil, maka akan enak sekali kita menghasilkan cuan ya teman-teman, karena kita hanya perlu menggerakkan tim untuk melakukan segala pekerjaan. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah pada di fase mana nih? Perlu diingat ya teman-teman, seluruh fase mencari cuan ini tidak ada yang salah. Hanya saja kita sedang berproses untuk mencapai fase-fase selanjutnya. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa untuk selalu berpikir growth mindset dan selalu mengembangkan skill-skill kalian, selalu tumbuhkan value kalian agar lebih mudah untuk melewati tiap fasenya. Untuk informasi menarik lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.